Halo, perkenalkan saya Irma Angelina Togatorop dengan NPM 219310091 Prodi Agroteknologi B. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pembibitan karet okulasi klon PB260 untuk memenuhi tugas mata kuliah Agronomi Tanaman Perkebunan 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Saud Hutagalung, MP. Karet merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting di Indonesia karena hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Indonesia juga pernah menguasai produksi karet dunia hingga mencapai 80% pada tahun 2005 dengan menyisihkan negara lain dan negara asal tanaman sendiri di daratan Amerika Selatan, tepatnya Brazil. Okulasi merupakan salah satu metode penyambungan. Metode penyambungan ada dua, antara lain adalah sambungan tunas dan sambungan mata tunas. Kelebihan menggunakan teknik okulasi ini adalah hasil okulasi mempunyai mutu lebih baik dari induknya karena okulasi dilakukan pada tanaman yang mempunyai perakaran yang baik dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit dipadukan dengan tanaman yang mempunyai keunggulan yang baik seperti produksi yang tinggi tetapi memiliki perakaran yang baik. Potensi klon PB260 antara lain umur matang sadap rata-rata 5 tahun, pertumbuhan jagur, resisten terhadap Corynespora, Colletotrichum, dan Oidum, produksi lateks 2,5-3 ton per hektar, memiliki warna putih kekuningan dan hasil lateks berupa lembaran. Tahapan pelaksanaan okulasi tanaman karet klon PB260 antara lain: yang pertama, pembangunan kebun entres. Lahan harus bersih dari sisa tungau. Menggunakan klon anjuran PB260, lubang tanam 60 x 60 x 60 dengan jarak tanam 1 x 1 meter. Batas blok per klon dibuat jalan selebar 2 meter. Perawatan secara intensif seperti wiwilan, pemupukan, dan penyiangan. Pemanenan entres dilakukan minimal setelah 4 payung. Yang kedua, pembangunan batang bawah. Benih berasal dari batang induk klon anjuran Afros 2037 GT1, PB260 dan RRIC 100. Pembuatan bedengan pendederan dengan menggunakan pasir 10 cm. Pendederan dan pemberian naungan. Pemindahan ke lapangan pada stadium jarum mulai 7 hari sampai dengan 21 hari. Serta jarak tanam 30 x 30 cm dalam satu bedengan lebar 1 meter, terdiri dari 4 tanaman dan jarak antar bedengan 60 cm. Yang ketiga, melakukan okulasi. Lilit batang sudah mencapai 5-7 cm, batang bawah sehat dan daun pucuk tua. Entres menggunakan mata prima atau mata tangkai. Matang okulasi minimal umur 1 bulan setelah okulasi. Pengerongan batang bawah dilakukan 1-2 minggu setelah pencabutan stum. Dan yang terakhir, penanaman bibit dalam polybag. Siapkan polybag ukuran 15 x 35 cm. Stum yang ditanam sehat, panjang akar tunggang minimal 25 cm. Pembuatan naungan dengan intensitas cahaya 40-60%. Pemupukan dasar 3 gram TSP 36. Penanaman stum di polybag, penyiraman secara teratur setiap hari, pembungaan tunas palsu, pengendalian penyakit, dan pemupukan dengan menggunakan PPC, seleksi bibit. Perlu untuk kita ketahui bahwa kesesuaian antara batang bawah dengan batang atas sangatlah menentukan baik itu pertumbuhan maupun produksi yang akan dicapai. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan benih atau calon batang bawah yang berasal dari biji pilihan, salah satunya seperti PB260. Keunggulan dari bibit okulasi antara lain hasil produksi lebih tinggi, bisa menurunkan sifat induknya, dapat dikembangbiakkan dengan jumlah banyak, dapat menghasilkan bibit dalam satu klon, dan umur reproduksi lebih cepat. Adapun kelemahan bibit okulasi antara lain, umur tanaman lebih pendek, masa produksi lebih pendek, tidak tahan terhadap hama dan penyakit, akar tunggang tidak produktif sepenuhnya, serta biaya operasional okulasi lebih tinggi. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.